Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan analisis variansi atau ANAVA satu jalan dengan sel sama. Nah, diketahui di suatu sekolah ini pada saat yang hampir bersamaan, kedatangan tiga penerbit yang menawarkan buku ajar. Masing-masing penerbit mengatakan bahwa buku ajar mereka yang paling baik. Pihak sekolah tidak akan menggunakan ketiga penerbit itu, namun hanya akan menggunakan satu buku ajar dari satu penerbit. Untuk memilih buku ajar, kepala sekolah meminta guru untuk menguji cobakan buku ajar tersebut kepada tiga kelompok siswa, yaitu kelompok satu menggunakan buku ajar penerbit A, kelompok 2 menggunakan buku ajar penerbit B, dan kelompok 3 menggunakan buku ajar penerbit C. Setelah selesai mempelajari buku ajar kepada mereka, diberikan dengan skor sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat nih kelompok satu skornya sekian, kelompok 2 dengan skor sekian, dan kelompok 3 dengan skor sekian. Nah, jika alfanya itu sama dengan 5%, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Untuk pembahasannya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi SPSS, di mana hipotesis statistiknya yaitu H0, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian H1 yaitu paling sedikit terdapat dua rata-rata yang tidak sama dengan mu1, yaitu rata-rata nilai menggunakan buku ajar penerbit A, mu2 yaitu rata-rata nilai menggunakan buku ajar penerbit B, dan mu3 yaitu rata-rata nilai menggunakan buku ajar penerbit C. Kemudian di sini ada kriteria pengambilan keputusan. Terima H0 jika nilai signifikannya lebih dari sama dengan 0,05 dan tolak H0 jika nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,05. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk di data view, teman-teman bisa menuliskan data-data tersebut ya. Bisa di bagian sini menuliskan nilainya. Kemudian di sampingnya sini adalah nama kelompoknya. Kemudian untuk variabel view, teman-teman ganti untuk variabel pertama yaitu nilai, dan variabel kedua itu adalah kelompok. Nah, kemudian di bagian values, teman-teman bisa menuliskan untuk value 1 dengan labelnya adalah kelompok 1. Kemudian teman-teman add, nah untuk value 2 dengan labelnya yaitu kelompok 2, kemudian add. Nah, untuk value 3, teman-teman bisa menulis dengan kelompok 3, kemudian add. Selanjutnya klik OK. Nah, sebelum ke ANOVA, kita harus menguji dulu nih apakah data di atas itu normal atau tidak. Nah, kita menggunakan uji normalitas. Nah, langkah pertama adalah kita pindahkan ke data view. Kemudian kita klik analyze, descriptive statistic, kemudian kita klik explore. Nah, untuk nilai kita pindahkan ke dependent list, kemudian untuk kelompok kita pindahkan ke factor list. Kemudian kita klik option. Oke, kita klik continue, kita klik plots. Nah, di plots ini kita klik checklist normative plot with test karena kita ingin melihat apakah data ini normal atau tidaknya. Kemudian kita klik continue dan oke. Nah, datanya sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk outputnya di sini, untuk tes normality ini kita lihat nih, ternyata nilai signya ini sebagian ada yang lebih dari 0,05 dan ada yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data di atas adalah berdistribusi normal atau datanya normal ya teman-teman. Selanjutnya kita ke data view, kita akan mengecek ANOVA sekaligus dengan mengecek homogenitasnya. Kita klik analyze, kemudian kita ke complements, kemudian kita ke one way ANOVA. Nilainya kita pindahkan ke dependent list dan kelompok kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita option. Nah, kita checklist homogeneity of variant test karena kita melihat homogen juga apakah datanya homogen atau enggak. Kemudian untuk levelnya karena tadi nilai alfanya 5%,
maka ininya adalah 0,05. Kemudian kita klik continue, lanjut kita klik oke. Oke. Nah, untuk output homogennya di sini teman-teman bisa lihat bahwa outputnya adalah 0,584 yang artinya adalah nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 yang artinya bahwa data ini adalah homogen. Nah, kemudian untuk yang ANOVA, nilai signya adalah 0,046 yang artinya data ini kurang dari 0,05. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya teman-teman di sini dari hasil output ANOVA di atas, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan output SPSS yang muncul, terlihat dari signifikannya yaitu 0,046 yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok 1, 2, 3 terhadap buku ajar penerbit A, B, dan C. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. See you, bye-bye.